Halo, selamat siang buat adik-adik yang sudah masuk. Kakak sapa dulu nih, Aisyah. Halo Aisyah. Halo Kak, Iya, gimana nih tadi postesnya? Udah bisa atau masih banyak yang bingung juga? udah lumayan bisa Kak. Udah lumayan bisa ya. Berarti kalau memang di review, dipelajari lagi ketika muncul lagi soalnya, jadi kesan mudah ya. Benar nggak sih Aisyah? Iya Kak. Iya dong, berarti udah persiapannya. Kalau kemarin tryout-nya gimana tuh Aisyah? Aman nggak sih biologinya Aisyah? Aman sih Kak, Aman naik. ya? Naik ya, oke ya. Sip, tetap semangat. Kakak sapa lagi nih, Taskiatul. Halo Taskiatul. Kakak belum dapat nilainya juga nih. Halo Taskiatul. Halo Kak, Halo, gimana postes kamu? Tadi bisa kerjainnya? bisa Udah lebih Kak? bisa? Udah lebih bisa ya? Ya, Oke, ada yang keluar juga tadi yang setelah dijelasin? iya Kak. Ada lah ya, oke. Terus kalau pretest kamu tadi berapa bisanya tadi? Masih 9 banyak. 11 Kak, mungkin Kak. Iya, 9 apa 11 ya. Sekarang udah mulai agak meningkat. Ya dong? Iya Kak. Ya, yuk kita lanjut saja nih ke mana nih Mbak? Ke kakaknya ndak bisa share screen nih. Sebentar dulu, kakaknya belum dikasih izin. Bentar ya. Udah ya Kak? Oke. Sip. Ayo kita lanjut saja pembahasannya. Pembahasan soal struktur anatomi. Kalau tadi kan kita udah bahas materinya beberapa. Terus kalau bahas soal berarti kan ada muncul materi yang lain nih. Tapi masih tetap ada di struktur anatominya ya. Nah kalau kayak gini, ini materi apa dong? Getah pankreas menghasilkan, kenapa sih si kelenjar ini selalu selalu viral, bukan viral deh, selalu terkenal gitu ya. Kalau ngomongin hormon dia muncul, terus ngomongin bioteknologi dia juga muncul, di pencernaan juga dia muncul. Nah, berarti karena memang tugas dia sangat banyak, yaitu getah pankreas katanya menghasilkan senyawa katalis pencernaan. Nah, untuk bisa jawab ini, atau kakak mau tanya dulu deh, jawabannya apa nih tadi? Pada ngejawab apa? Halo? Kedengaran suara kakak di sana? Aisyah tadi jawabnya apa? Aisyah? Aku tadi jawab Jawabnya, Kak. oh jawabnya yang bukan ya, kecuali. Oke, terus kalau Septiani tadi jawabnya apa? Septiani dengan suara kakak, masih pada kemana dia? Iya, kalau Taskia tuh jawab apa? Saya jawab A Kak. Jawabnya A. Ayo loh. Nih, pada salah berarti kalau begitu. Nih, kakak mau kenalkan dulu si pankreas ini. Kenapa? Karena dia sangat sering dikeluarkan ya. Jadi kakak mau kasih tunjuk ada beberapa sel yang berperan atau penyusun dari si pankreas ini. Nah, jadi bagian-bagian pankreas ini kalau letaknya, jadikan struktur dia ini. Kalau mau ngebayangin di mana sih letaknya, tadi kakak sudah gambarkan di dalam sistem pencernaan, dia itu berada, ini kakak langsung gambarkan kerongkongannya saja, terus ada lambung, terus ada usus gitu ya, terus ada usus halus. Nah, lalu dia kalau di dalam pencernaan itu di mana sih letaknya, kan gitu ya. Terus ketika di sini, nah dia ini kelenjar pankreas yang ini. Nah, ternyata di kelenjar pankreas ini kalau diperbesar lagi ada struktur secara anatominya. Nah, jadi ini tadi nama sebutannya masih ingat nggak ya? Tadi disebut apa? Kakak buatlah nama baru dia. Nama apa namanya? Pulau Langerhans. Itu kan ya? Pulau Langerhans atau disebut kelenjar. Kelenjar apa? Kelenjar pankreas. Nah, jadi si kelenjar pankreas ini dia disebutkan sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Kenapa tuh?
Nah, ingat lagi tadi yang kakak bahas. Kalau dia sebagai kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrinnya berarti dia untuk sekresi apa? Tadi kakak bilangnya. Ayo. Enzim. Iya. Kalau dia sebagai endokrinnya berarti dia ngasilin atau sekresi berupa hormon. Untuk soal ini dia berarti ditanyakan sebagai kelenjar eksokrinnya, gitu ya. Kelenjar eksokrinnya buat sekresi enzim. Nah, di sini coba lihat anatominya. Anatomi kalau dibuka, ini kelenjarnya tadi semua, lalu diambil satu, terlihatlah tampak seperti kayak gambar ovarium ya. Mirip ya. Nah, ada beberapa sel-sel yang ada pada si pankreas ini. Tadi kakak sempat bahas juga ada sel alfa dan beta ya kakak bilang ya. Ternyata ada 4. Ada sel alfa, beta, sel delta, terus ada sel C. Nah, lalu yang sel-sel ini dia sebagai endokrin, lalu yang eksokrinnya yang mana? Jadi kalau dibagi dua itu pankreas ada 2 jaringan utama. Jaringan utama dia untuk menghasilkan enzim itu dihasilkan dari sel acini. Kelihatan gambarnya ada tulisannya? Halo? Kelihatan, Acini Kak. pankreas. Oke. Nah, kalau kita lihat acini pankreas ini, berarti hanya sebagian kecil saja dia. Berarti hanya ini saja. Nah, berarti si acini ini dia berperan sebagai sekresi enzim. Sisanya dia sebagai apa? Sisanya sebagai endokrin. Nah, maka sebenarnya peranan utama dari si pankreas ini adalah sebagai endokrin, tapi bisa juga sebagai eksokrin gitu. Nah, kalau sel-sel yang sisanya ini, kalau ingat tadi sel alfa, dia ngasilin apa tadi? Sekresi apa? Alfa tadi, sini ada alfa, berarti sel alfanya ini coba lihat. Di satu ini, nah ini ada sel alfanya, berarti ini pulau-pulau Langerhans-nya, berarti yang sebagai sistem endokrinnya ini selnya lebih besar. No, di sini. Coba lihat ukurannya dengan si acini, gitu ya. Nah, maka si acini ini tadi adalah yang menghasilkan si enzimnya. Enzim apa saja Kak yang dihasilkan oleh pankreas? Itu kalau masih ingat ada singkatannya apa ya? Tali apa ya? Atau iya boleh. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas itu sebagai sistem sekresi atau eksokrin itu ngasilin enzim, sekresi enzimnya. Oke. Nah, yang pertama adalah dia menghasilkan tripsinogen. Nah, enzimnya itu, tripsinogen itu adalah enzim yang belum aktif, zymogen. Nanti ada yang mengaktifkannya. Jadi si sel pankreas ini yang menghasilkan tripsinogen terlebih dahulu yang nanti akan diaktifkan oleh enterokinase. Tapi tripsinogen ini dia kan hasil dari si sekresi pankreas nih. Nah, lalu nanti hasil dia kan akan dibawa ke usus halus. Di sini berarti ya. Di sini di usus halus. Nah, di usus halus ada beberapa senyawa yang sebagai aktivator yang mengaktifkan tripsinogen ini nantinya menjadi tripsin. Nah, berarti kalau kakak hapus, berarti enzim yang dihasilkan itu adalah kalau si pankreas adalah tripsin T-nya, tripsin, terus ada apa? A-nya, amilase, L-nya adalah lipase. Kak amilase, iya, ada juga. Nah, berarti enzim-enzim yang di dalam saluran pencernaan harus kamu review lagi kalau kita balik lagi ke pencernaan. Enzim yang ada di mulut, kelenjar saliva itu adalah enzim petialin atau juga disebut amilase. Itu pencernaan yang pertama sekali terjadi, yaitu mengubah amilum jadi apa? Kalau amilase ini berasal dari kata amilum, dia akan mengubah polimernya, ya berarti amilum. Amilum adalah polimer dari karbohidrat yang akan dipecah menjadi gula
disakarida yaitu maltosa dan gula sederhana yaitu glukosa. Nah, itu si amilum. Ya, ini tugasnya Pak. Memecah amilum jadi maltosa. Tugas si maltase. Tugas si amilase, ya. Nah, di sini tugasnya si enzim amilase. Ingat lagi tugas si enzim ini, dia memecah substrat jadi produk. Nah, gitu ya. Nah, lalu amilase ini juga ada di pankreas. Oh, berarti selain ada di kelenjar saliva, pankreas juga ngasilin. Gitu ya, kelenjar saliva dan kelenjar pankreas. Berarti masih benar dong yang amilasenya. Oke, terus tripsinogen. Tripsinogen iya, karena tadi dia menghasilkan ini tadi. Tripsinogen itu adalah enzim yang belum aktif atau yang disebut dengan zymogen. Kayak di mana? Kayak di lambung ada tuh pepsinogen. Nah, pepsinogen itu diaktifkan dulu menjadi pepsin. Nah, karena dia berada di lambung, maka yang mengaktifkannya si HCl. Gitu ya. Jadi HCl ini tugasnya selain mengasamkan makanan yang ada di lambung guna buat membunuh kuman gitu ya, dia juga mengaktifkan pepsinogen. Mengaktifkan pepsinogen yang bentuknya zymogen menjadi pepsin. Nah, ketika dalam bentuk pepsin, barulah bisa mengubah protein jadi pepton. Duh, apalagi tuh Kak? Ya. Nah, itu pepsinogen berarti apa tadi? Pepsinogen yang ada gen-gennya itu zymogen ya. Zymogen, enzim yang belum aktif. Berarti nantinya dia belum bisa bekerja. Berarti harus ada aktivatornya, ya. Nah, siapa aktivator si pepsinogen? HCl. Siapa aktivator dari tripsinogen? Nah, tripsinogen ini nanti akan diaktifkan menjadi tripsin. Tripsin kan udah jadi enzim yang bisa mengubah apa nantinya? Yang melanjutkan pepton yang tadinya diubah oleh pepsin jadi asam amino. Nah, siapa yang mengaktifkan zymogen tripsinogen jadi tripsin? Enterokinase. Nah, enterokinase ini dihasilkan dari siapa? Dihasilkan oleh usus halus. Berarti kalau tripsinogen itu dihasilkan dari pulau Langerhans lalu dibawa ke usus halus untuk diaktifkan. Makanya supaya jangan salah Kapra, pencernaan itu di pulau Langerhans atau di kelenjar pankreas nggak terjadi karena dia hanya berupa kelenjar. Jadi tugas dia cuma buat ngeluarin aja. Maka makanan itu nanti setelah dari lambung ke usus halus, bukan ke kelenjar pankreas. Karena kelenjar pankreas bukan saluran pencernaan, tapi kelenjar pencernaan. Bedakan ya. Nah, kalau saluran pencernaan itu yang ada salurannya, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Sisanya kelenjar. Kelenjar itu untuk apa? Sekresi, ngebantu. Nah, jadi yang dihasilkan oleh pankreas akan dibawa ke usus halus untuk bekerja. Ya, berarti enzim yang dari si pankreas ini adalah tripsin, amilase, lipase. Ini nanti akan dibawa untuk bekerja di usus halus. Paham ya? Oke. Nah, maka yang jawabannya tadi tripsinogen ada dong. Benar. Kan jawabannya mintanya yang kecuali. Terus enzim lipase ada. Nah, lipase itu kan artinya sekresinya. Nah, lipase itu nanti akan mengubah apa? Ini semua juga udah tahu, mengubah lemak, ya kan lipase, mengubah lemak menjadi apa? Nah, mengubah jadi lemak itu juga merupakan makromolekul harus dipecah. Karena definisi dari pencernaan ini adalah memecah atau menyederhanakan makanan hingga bisa diserap oleh tubuh. Gitu ya. Nah, lemak itu menjadi apa sederhananya? Asam lemak dan gliserol. Gitu. Nah, maka lipase ada nih. Terus NaCHO3, apa itu Kak? Kok kayaknya baru dengar. Ini adalah asam bikarbonat. Asam bikarbonat. Apa fungsinya? Asam bikarbonat ini berfungsi natrium ya, kok jadi asam. Natrium bikarbonat, kan ada Na-nya. Natrium bikarbonat ini berfungsi untuk ya, dia menetralkan
bikarbonat. Menetralkan apa? Jadi si pankreas ini ngasih si NaCHO3 supaya kan makanan yang ada di lambung ini otomatis semuanya bersifat asam. Iya kan? Karena nanti HCl itu kan berarti yang ada di pencernaan lambung kan semuanya yang bertugas bekerja secara pH asam. Yaitu siapa? Pepsin, renin gitu kan. Nah, pastinya kalau makanan habis dari lambung pasti akan masuk ke usus halus masih bersuasana asam. Sementara di usus halus enzim itu bekerja pada pH basa. Kan gitu. Nah, bagaimana ini? Makanan tadi berarti ada yang terbawa nih. Nah, maka menetralkan makanan yang bersuasana asam tadi yang dari lambung itu dinetralkan oleh natrium bikarbonat supaya bisa bekerja di usus halus. Ya, maka ini juga benar. Yang jawabannya adalah C. Kenapa? Karena enzim enterokinase tadi adalah dihasilkan oleh usus halus. Yang dimintakan adalah getah pankreas sebagai katalis pencernaan. Nah, dia sebagai katalis pencernaan karena memiliki sel apa? Sel acini. Nah, sisanya sel delta, sel beta, sel alfa ini adalah tugas dia sebagai endokrin. Paham untuk penjelasan soal nomor 1? Tahu di mana kesalahannya? Halo? Paham, Kak. Ya, ada yang mau bertanya? Ini tadi belum ada keluar prosesnya ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau ngomongin antibody, wah ini seru nih. Kenapa? Karena lagi di apa? Dalam tubuh kita sekarang lagi sangat dipertanyakan ya kan? Kalau bisa, lalu ketika ada tes apa ya namanya ya? Yang sebelumnya rapid ya. Ada istilah IgM sama IgG. Wah, itu apaan tuh ya, Kak? Nah, jadi itu adalah jenis antibody. Antibody yang dihasilkan oleh sel-sel limfosit. Nah, kok bisa begini? Nah, jadi ada 5. Ada 5 jenis ya. Ini IG itu kepanjangan tadi bukan Instagram ya. IG itu adalah imunoglobulin. Imunoglobulin ini ya atau disingkatnya dengan IG. Nah, dia ini adalah merupakan jenis-jenis dari antibody yang dihasilkan oleh siapa? Dihasilkan oleh sel leukosit. Tepatnya di bagian apa? Sel leukosit ini. Nah, balik lagi kalau nggak salah di pretest kamu nanya ada ciri-ciri dari eritrosit. Bener nggak? Masih ingat nggak tadi? Ada kan? Ada ketemu nggak tadi ada polimorf. Polimorf itu adalah memiliki banyak bentuk. Itu di leukosit. Nah, kalau sel leukosit itu dia kan ada 5 jenis. Nah, jadi kalau ini dulu deh, 5 jenis imunoglobulin ini dihasilkan oleh sel leukosit, yaitu sel jenis limfosit. Nah, limfosit itu apa? Masih jenis dari leukosit. Limfosit apa nih? Limfosit itu ada 2 jenis lagi. Ada limfosit T dan limfosit B. Bedanya apa? Kalau limfosit itu tadinya dia dibentuk di struktur tulang. Nah, jadi kalau dia masih tetap berada di dalam tulang, bone, nah maka jadi limfosit B. Ya kan? Berasal dari kata bone. Nah, lalu kalau dia keluar dari sumsum tulang, dia pergi ke kelenjar timus. Nah, maka menjadi jenis limfosit T. Jadi dari situ, ya. Jadi kenapa bisa ada 2? Karena sumber limfositnya itu dimatangkan di mana? Yang satu di timus, yang satu di bone, tulang. Nah, lalu yang tetap berada di sumsum tulang, inilah yang menghasilkan antibodinya. Berarti penghasil antibodi adalah dari jenis limfosit B. Nah, terus kita mau lihat lagi jenis-jenis atau fungsinya. Yang pertama, supaya gampang 3, 4, 5 gitu ya. Jadi biar huruf-hurufnya apa aja sih? Biar mudah jenis-jenis antibodinya, fungsinya kan gitu. Nah, yang pertama itu adalah IG. IG tadi adalah ke apa tadi IG? Halo?
Masih kedengaran suara kakak di sana? Halo, halo. Ya, IgG, IgA, IgM, IgA, E. Gamet. Nah, jadi gamet. IgD. Nah, ini adalah kelima jenis imunoglobulin. Apa respon dari atau fungsi dari antibodi IgG? Nah, kalau IgG ini adalah dia yang paling banyak. Jadi ini kalau IgG itu bisa dikatakan merupakan infeksi yang udah ketahuan. Jadi itu antibodi yang sudah terbentuk setelah tubuh kita terinfeksi. Jadi kalau misalkan ketika waktu ada istilah rapid test itu kan ada IgG, kalau masih kebaca, oh itu udah ada antibodinya. Berarti terbentuk setelah tubuh terinfeksi. Nah, jadi IgG ini bisa dikatakan sebagai pelindung atau sistem pertahanan tubuh, pelindung pertahanan tubuh deh, bukan pelindung. Sistem imun tubuh setelah tubuh kita itu muncul setelah tubuh kita sudah terinfeksi. Nah, jadi bisa kebaca, oh ini berarti kemarin atau beberapa yang lalu udah terinfeksi sebenarnya. Karena tubuh kita dengan spontannya akan membentuk antibodi. Nah, terus ini berarti bisa dikatakan IgG ini adalah merupakan respon jenis antibodi yang terbentuk setelah tubuh kita mengalami infeksi. Dan ini banyak ditemukan di sirkulasi darah. Nah, terus lalu yang IgA. Nah, kalau IgA ini khususnya buat apa? Berarti buat melawan yang ada di bagian permukaan, itu IgA. Berarti ini untuk respon antibodi yang ada di bagian permukaan. Permukaan di mana tuh? Semua organ kita memiliki lapisan apa yang namanya epitel. Nah, gitu ya. Maka sudah terlihat nih permukaan epitel berarti direspon oleh jenis IgA. Nah, terus berarti bisa juga buat melawan yang namanya patogen atau mikroorganisme. Berada di mana nih? Biasanya di keringat. Nah, kan permukaan ya, epitel, kulit. Nah, misalkan melalui sekresi keringat, terus air saliva. Apa itu saliva? Kelenjar liur. Nah, terus kalau IgM. IgM adalah merupakan infeksi pertama sekali, ya. Jadi misalkan ketika ada bakteri atau virus itu langsung kebaca di IgM-nya. Nah, jadi ini bisa dikatakan respon pertama atau respon antibodi yang pertama sekali terbentuk. Nah, berarti ini menunjukkan tubuh kita sedang bagaimana? Terinfeksi. Nah, jadi yang pertama kali tiba terbentuk di bagian tubuh yang terinfeksi. Nah, lalu dan ini juga sifatnya memperbanyak apa? Memperbanyak si sel fagosit. Terus IgE. Kalau IgE ini dia untuk respon antibodi berupa alergi. Nah, alergi itu banyak ya. Kalau alergi itu bisa karena apa tuh? Bisa karena cuaca, bisa karena udara, terus bisa karena suatu benda ataupun debu. Nah, itu bisa direspon sama jenis imunoglobulin IgE. Nah, lalu apa dampaknya? Nah, kalau respon alergi itu kan biasanya pasti menimbulkan kayak ada gatal-gatal, bentol-bentol, ya kan? Karena dia mengakibatkan, karena adanya respon alergi, dia mengeluarkan senyawa zat histamin. Nah, biasanya sejalan tuh. Kalau alergi pasti ada gejalanya kan? Nah, maka dia memasukkan zat histamin itu fungsinya buat, nah itu tadi, ada pembengkakan pada jaringan tubuh. Itu untuk IgE. Kalau IgD, nah kalau IgD ini adalah dia untuk memicu respon imunitas pada sel B. Artinya jumlah dia hanya sedikit, relatif sedikit.
Jadi ini untuk merespon atau membantu respon antibodi yang ada di sel B-nya sendiri. Nah, berarti di limfosit sel B-nya. Nah, berarti udah terjawab dong soalnya ini. IgM merupakan antibodi yang dilepaskan ke aliran darah ketika terjadi infeksi. Berarti awal. Respon kekebalan primernya berfungsi pada saat apa? Infeksi pertama. Jadi kalau misalkan ada mikroorganisme yang pertama sekali menanggapi itu adalah IgM. Paham? Untuk soal kedua? Paham, Kak. Oke ya. Kita lanjut itu jenis imunoglobulin. Nah, kalau ini tadi kakak kayaknya sempat jelasin dan kayaknya semua benar. Betul? Jawabannya apa nih? Penderita tadi kakak singgung, iya, osteoporosis. Disebabkan kelebihan hormon apa? Kelebihan ya, berarti hipersekresi. Di sini ada kakak gambarkan. Nah, ini tengok tadi di sini ada homeostasis kadar kalsium. Homeostasis berarti tugas hormon itu sebagai penyeimbang. Kalau panahnya ke atas, berarti kadar kalsium itu sedang tinggi di dalam darah. Jadi kalsium meningkat. Apa yang dilakukan? Kalau kadar kalsium meningkat, ya kan? Meningkat di dalam darah. Berarti ada yang menurunkan. Supaya apa? Nah, kalau si yang meningkat, nah berarti ada yang mengambil nih, jangan sampai tinggi CA-nya di dalam darah. Nah, itu ditugaskan oleh siapa? Ada yang namanya kalsitonin. Pernah dengar kalsitonin? Nah, kalsitonin itu dihasilkan. Itu gambar apa ya? Yang ini, kamu mau tanya. Yang ini juga sama gambarnya. Iya kan? Sama gambarnya ya. Nah, kalau kalsitonin itu dari kelenjar tiroidnya. Tiroid. Oke. Kalau paratormon atau PTH itu dari sini, kan dari dalam tuh panahnya. Nah, berarti ini kelenjar apa? Anaknya tadi namanya paratiroid. Oke. Nah, kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon kalsitonin. Nah, ini kelenjarnya, hormonnya. Kalsitoninnya kelihatan, adik-adik? Biar kakak nggak usah terangin lagi. Kelihatan nggak kalsitoninnya? Halo. Kelihatan, Kak. Kedengaran nggak suara kakak di sana? Kalsitonin. Tulis lagi deh. Nah, kalsitonin jadinya. Kalsitonin. Nah, apa yang dilakukan kalsitonin ini untuk menurunkan kadar kalsium? Ketika kadar kalsium di dalam darah meningkat, si kalsitonin ini akan segera mengambil kalsium yang berlebih di dalam darah, dia akan meningkatkan penyerapan. Nah, penyerapan apa? Meningkatkan, di sini dia ya. Dia akan mempercepat atau meningkatkan penyerapan kalsium. Nah, supaya apa? Biar masuknya kemana? Kalsium, meningkatkan penyerapan kalsium ke tulang. Kan gitu ya. Jadi benar-benar kalsium itu jangan di darah gitu. Tapi perginya kemana? Ke tulang gitu ya. Terus di sini ada apa? Di usus halus, di ginjal. Nah, jadi peningkatan penyerapan CA itu harus ke tulang dia kasihnya. Siapa yang nyuruhnya? Kalsitonin. Jadi dan di usus. Nah, sehingga aman nih. Kadar kalsiumnya tugas kalsitonin. Lalu, ketika suatu kejadian kalsium itu rendah lagi nih. Nah, ini turun ke bawah nih. Nah, CA menurun.
menurun di dalam darah. Oke, apa yang dilakukan lagi? Itu bukan tugas kalsitonin, tapi tugas siapa? Paratiroid untuk mensekresikan apa? Mensekresikan hormon paratormon. Tadi kan hormonnya, nih hormon paratormon. Paratormon. Nah, gimana nih? Wah, CA-nya menurun ya di dalam darah. Oke, paratormonnya gimana? Mengambil apa? Mengambil kalsium dari mana? Tadi kan kakak ceritanya diambil dari tulang, terus penyerapan. Nah, berarti di usus halus sama di ginjal bagaimana? Dia menghambat. Nah, menghambat atau menghalangi itu kan keluar tuh. Nah, jadi CA-nya nggak ada. Menghambat penyerapan di sini. Penyerapan CA ya, di mana? Di usus sama di ginjal. Karena kalau penyerapan CA di usus sama di ginjal, ntar masuknya kan ke darah, ya kan? Nah, maka itu dia halangi tuh si paratormon supaya kemana? Supaya dia itu tadi kan dia meningkatkan darah. Nah, maka tadi meningkatkan penyerapan supaya masuk. Nah, ini dia menghambat. Nah, sehingga kadar kalsium itu kalau dibaca begini. Kalau ada keseimbangan, ada CA terus ke sini hormonnya, gitu kan? Berarti CA di sini ada hormon kalsium di dalam darah nih. Ada meningkat sama turun nih. Nah, di sini kalau CA-nya tinggi, siapa yang menjaga atau menjaga keseimbangan kalau CA-nya tinggi? Adik-adik. Ayo. Kalau CA-nya tinggi, tadi yang menurunkan, tadi meningkat adalah hormon kalsitonin. Nah, supaya CA-nya nggak banyak dalam darah, dia suruh atau penyerapannya di mana? Di dalam tulang. Masuk ke dalam tulang nih. Nah, terus ketika CA-nya turun, ketika CA-nya turun, berarti diambil lagi tuh yang dari tulang. Nah, supaya seimbang lagi kalsium di dalam darah. Maka kalau berlebih paratormon bekerja, maka mengakibatkan pengeroposan pada tulang. Gitu ya. Maka jawabannya kelebihan hormon paratormon ya. Kalau prolaktin tadi kayaknya kakak singgung. Apa jawabannya kalau prolaktin fungsinya? Untuk apa prolaktin? Halo. Untuk ASI, Kak. Iya, sekresi ASI ya. Sekresi prolaktin sama dengan sekresi ASI. Terus di situ ada kortikoid. Wah, apalagi tuh kortikoid. Kortikoid ini dihasilkan dari anak ginjal. Kortikoid. Kelenjar ya, dari kelenjar anak ginjal yang dipicu oleh yang tadi yang ada di hipofisis anterior, ACTH, adrenokortikotropik hormon. Nah, jadi si kortikoid ini ada dua, ada mineralokortikoid sama glukokortikoid. Ini ada dua nih. Ya, kakak tambahkan ada mineralo, tambahin kortikoidnya sama gluko ya, kortikoid. Ini kortikoid. Nah, berarti ada dua. Ada mineralo sama gluko. Nah, fungsinya buat apa? Kalau mineralo itu berarti dia buat mengatur penyerapan mineral. Seperti apa? Na dan K. Nah, berarti dia mengatur kadar ya natrium dan kalium. Itu fungsi mineral. Dalam hal apa? Tekanan osmotik darah. Nah, terus kalau glukokortikoid itu adalah mengatur metabolisme glukosa. Maka kalau gangguan glukokortikoid ini yang nanti berdampak menyebabkan tubuh
obesitas. Ya, glukokortikoid. Jadi dia ini buat mengatur metabolisme glukosa. Nah, kalau epinefrin, kayak pernah dengar, apa itu epinefrin? Epinefrin itu sama itu dengan adrenalin. Adrenalin juga dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal. Oke, berarti kelenjar anak ginjal ada dua nih. Dia ngasilnya ada kortikoid sama adrenalin, gitu ya. Nah, fungsi adrenalin itu dia fungsinya buat meningkatkan denyut jantung. Jadi kalau kita emosi tuh ya, atau kita stres, itu adrenalin akan meningkat. Nah, itu adalah fungsi atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal. Gitu dia. Oke. Kalau gimana tadi kalau kalsitonin tadi buat menurunkan kadar kalsium dalam darah, sementara paratormon meningkatkan kembali kalsium di dalam darah. Begitu ya, adik-adik? Ya, Kak. Kita lanjut. Kita lanjut ke soal, nah kalau ini kayaknya juga harusnya udah pada benar. Contoh tulang pipi. Kayaknya kakak pernah juga bahas ada 4 bentuk tulang. Betul? Apa aja? Tulang pipa. Pipa, pipi, terus baru 2. Tulang bentuk ya. Apa aja bentuk-bentuknya? Kalau tengkorak ini tersusun dari tulang apa? Tulang pipi. Pipi ya. Tulang rusuk juga Tulang pipi. tulang pipi. Pergelangan panggul juga Tulang pipi juga, Kak. Oke. Ini tulang apa ya? Ayo. Sama ini. Ini juga pipi. Ayo yang membentuk pergelangan bahu. Belikat sama Belikat sama tulang selangka. Ya, ini adalah selangka. Nah, terus kalau yang ini, yang ada di ruas-ruas, sama di sini. Ini adalah tulang pendek. Ya kan? Terus kalau pipanya yang mana? Pipanya di sini, di kaki juga iya, ini juga iya. Ini adalah tulang pipa. Lalu kalau yang ini, apa dong? Bentuk tulang yang bagaimana? Yang bentuknya tidak beraturan. Kenapa dibilang bentuknya tidak beraturan? Karena lihat dari atas, dari mulai tulang leher hingga ke tulang ekor. Nah ini dia. Itu bentuknya nggak sama. Nah, lalu kalau ada lagi yang tulang tidak beraturan, kakak pernah bilang juga ya, yang memberi bentuk wajah kita kenapa bisa ada bulat, lonjong, di mana tuh berarti? Di bagian sini. Ya, rahang bawah, mandibula. Jadi ini adalah tulang yang bentuknya tidak beraturan. Berarti bentuknya beda-beda tuh. Gitu ya. Oke, itu kita lihat manakah yang bentuk tulang pipi? Berarti yang udah dicoret fibula. Fibula itu apa ya? tulang betis. Betis ya. Tulang betis. Tibia, iya, tibia tulang kering. Berarti kalau tulang betis itu adalah tulang pipa. Salah. Terus humerus. Humerus itu apa? Humerus. Humerus itu lengan atas. Berarti ini juga tulang pipa. Nah, tulang lengan atas. Salah. Tengkorak, tulang dada, tulang pubis. Tulang pubis itu tulang kemaluan sama tulang rusuk. Iya, ini jawabannya ya. Kalau fibula tadi udah salah, tibia tadi sudah kalah. Nih, tibia. Oke. Salah ya, tibia sama fibula. Kalau tibia itu tulang kering, kalau fibula tulang betis. Kalau metatarsal itu telapak kaki. Kalau metakarpal itu telapak tangan.
Berarti telapak kaki yang ini itu metatarsal. Kalau metakarpal itu telapak tangan. Nah, kalau telapak tangan dan kaki itu jari apa? Bentuk tulangnya? Pendek. Oke. Itu ya untuk bentuk-bentuk dari struktur tulang pada rangka manusia. Ada yang mau bertanya? Kakak bisa lanjut? Bisa, Kak. Kita lanjut. Kalau ini tadi gimana ya? Paham nggak nih jawabannya? Udah yakin belum jawabannya? Ini apa jawabannya? Pernyataan yang tidak benar. Kaitannya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tadi kakak udah jelaskan. Mana yang salah? Udah pasti salah. Yang mana adik-adik? Jawabannya ini adalah yang A. Kenapa? Emang terjadi secara osmosis. Tadi secara apa adik-adik? Harusnya secara Difusi. difusi. Kalau yang B benar nggak? Coba kita periksa. Pertukaran oksigen antara alveolus dan pembuluh darah. Benar nggak eksternal? Benar ya? Betul, Kak. Iya, kan nggak ada jaringan tubuhnya, betul. Coba yang C. Pertukaran gas pernapasan yang terjadi di jaringan tubuh dipengaruhi oleh tekanan parsial. Betul? Betul. Yang D. Jika tekanan CO2 di alveolus, tadi ingat ya, CO2 di alveolus 40 dan tekanan CO2 di dalam kapiler 46, maka CO2 akan berdifusi dari kapiler ke alveolus. Benar nggak? Betul, Benar. Kak. Iya, tadi bayangan kamu yang mana? Nah, di sini kan tadi 46, terus dia ke sini alveolusnya gini kan. Sini jadi 40. Dari tinggi ke rendah. Iya, gitu tadi ya. Oke, kakak udah jelasin. Terus jawabannya ini benar. Kalau yang E-nya, pertukaran gas pernapasan antara pembuluh darah dan jaringan tubuh disebut pernapasan internal. Gitu ya. Tadi gimana ceritanya yang ini? Ini 46, terus di sini ada berapa ya? CO2-nya tadi. Jeng. Berapa tadi CO2-nya? Di sini tekanan parsialnya. Kalau di sini katanya 46 atau di sini 47. Berapa di sini ayo? 60. Iya, pokoknya paling tinggi deh, Kak. Gitu kan? Oke. Sini tadi ada pembuluh darahnya. Terus ada di alveolusnya di sini. Gitu. Kalau oksigen tadi gimana? Gambarannya. Oksigennya tadi tinggi di alveolus, baru berdifusi kemari, sampai masuk kemari. Sehingga tekanannya lebih rendah atau lebih tinggi? Oksigen. Oksigen itu lebih rendah. Iya kan? Iya, Kak. Iya. Oke, kita lanjut. Ada yang masih mau bertanya mengenai pernapasan? Sudah paham eksternal sama internal? Halo? Berarti kalau kakak tanya tadi ada berapa bentuk pengangkutan CO2? Ada berapa bentuk? Dan Ada 3. ya, dan kapasitasnya. Ada apa tadi? Kalau dibawa sama hemoglobin berapa persen? 10%. Berapa apa bentuknya? Bentuknya itu kalau dibawa sama hemoglobin menjadi senyawa karbaminohemoglobin, ya kan? Terus bentuk yang kedua, dia larut di dalam apa tadi CO2 itu? Plasma darah. Larut dalam air, yaitu di plasma darah. Menjadi senyawa apa? Asam karbonat. Ya, H2CO3. Oke, dalam jumlah berapa? Nanti di bawah 5%. 5%. Sisanya asam karbonat itu akan dirombak lagi menjadi asam bikarbonat. Nah, akan membawa dengan jumlah 85%. Oke, gitu ya.
Kalau ini jawabannya apa? Kalau dibilang fotoreseptor. Fotoreseptor berasal dari kata foto cahaya, terus Reseptor penerima. iya, berarti yang menerima. Bagian mata yang bisa menerima cahaya. Coba kita ingat lagi. Bagian-bagian mata ada 3 lapisan. Apa saja tuh? Lapisannya ada yang paling luar, terus lapisan tengah, dan yang paling dalam. Apa aja? Lapisan ya, lapisan. Kalau lapisan luar disebut sklera. Ya nak? Belum review lagi bagian mata? Halo. Lapisan tengahnya namanya koroid. Lalu lapisan dalamnya namanya retina. Pada retina lah terdapat reseptor. Jadi mudah nih. Berarti yang lainnya kamu udah coret. Kan fotoreseptor katanya. Nah, terus berarti kita coret koroidnya. Ya kan? Setuju nggak dicoret koroid? Setuju, Kak. Emang apa tuh koroid? Apa aja hasil dari koroid? Kan koroid itu lapisan tengah. Coba kamu lihat hasil dari sklera. Sklera itu coba kamu lihat lapisan terusannya ke depan. Nah, dia akan membentuk nomor 1. Siapa tuh? Siapa baca? Ayo. Kornea ya? Betul? Kornea atau lensa? Kornea, Kak. Oke. Terus, coba lihat bagian depannya. Nah, bagian depan ini adalah hasil dari sini, koroid. Sep. Dia ngebentuk nomor 2, sama ngebentuk nomor 3. Gitu. Apa dong kalau nomor 2? Bedanya ya, biar nggak ketukar. Yang ada di depan sini, ini apa dulu nih? Ini adalah semua pasti udah tahu, lensa. Nomor 5 ya. Yang ada di depan lensa adalah pupil. Nah, depan sini, depan lensa sini nih. No. Yang di atasnya sini siapa? Iris. Ya kan? Nah, maka daerah hasil dari yang ada di daerah koroid ada iris dan pupil. Kalau daerah sklera ada kornea. Kalau retina bagian belakang sini, nah ada fotoreseptor, ada siapa? Ada bintik kuning dan bintik buta. Nah, siapa itu? Ada fovea, ya kan? Jadi fovea itu adalah nama istilah. Fovea itu apa? Bintik kuning ya. Nah, jadi fotoreseptor ini tersusun dari 2 sel. Ada sel kerucut sama sel batang. Nah, kalau sel kerucut itu buat peka yang banyak cahayanya. Kenapa? Karena ada zat di situ, ada mengandung pigmennya. Pigmen apa yang ada pada sel kerucut? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Pigmen yang ada pada sel kerucut itu adalah pigmen iodopsin. Nah, dia berkemampuan untuk apa? Peka terhadap cahaya iodopsin ini. Sehingga kalau sel kerucut itu untuk cahaya terang. Makanya kalau kita lagi pagi ya, pokoknya kalau ada cahaya aja. Nah, itu semua bayangan ataupun jatuh kemana? Ke bagian sel kerucut. Nah, terus kalau yang pigmen sel batang. Nah, ini adalah pigmennya jenisnya rhodopsin. Nah, rhodopsin ini dia untuk, ya pasti kebalikannya, yang peka terhadap cahaya redup atau yang sedikit cahaya. Nah, kalau ditanya katanya, fotoreseptor pada mata yang bagian yang berperan dalam penglihatan pada malam hari. Kalau dibilang malam hari berarti bakal
sedikit cahaya di situ. Berarti adalah di bagian mana? Sel batang, Kak. Iya, sel batang yaitu di bagian si retina, gitu ya. Kalau sel kerucut tadi adalah untuk yang menyerap untuk fokus cahaya terang. Ini juga dapat salah. Gitu. Paham ya? Terus kakak mau tanya lagi, ada cairan nih. Cairan yang membantu tekstur struktur mata ini. Ada cairan yang di belakang. Jadi jangan kebalik, patokannya terus adalah lensa. Cairan yang ada di belakang lensa, berarti di sini, sama cairan yang ada di depan lensa. Ada yang masih ingat namanya? Kalau cairan yang di belakang lensa adalah cairan vitreous humor. Kalau cairan yang ada di depan lensa adalah aqueous humor. Oke, gitu ya. Jadi fungsinya buat apa? Biar tekstur bola mata, struktur mata ini tetap terjaga. Cairan ini ya, aqueous dan vitreous. Oke, ada yang mau bertanya mengenai mata? Nanti boleh direview lagi, lihat lagi catatannya. Iya. Kak, yang di koroid juga ada sel batang sama sel kerucut, Kak. Enggak lah. Kalau di koroid lapisan tengah aja, ngebentuk iris sama pupil. Lapisan ya, jadi ada lapisan luar ngebentuk kornea. Apa tugas kornea? Ya kan? Terus lapisan koroid ngebentuk iris sama pupil. Apa tugasnya? Kalau pupil ketika banyak cahaya, dia harus mengurangi intensitas cahaya, ya kan? Terus yang mengatur warna juga, ya pigmen mata, itu ada di iris. Jadi kalau yang ada sel kerucut sama sel batang, itu adalah sebagai fotoreseptornya dan itu hanya di lapisan dalam yaitu retina gitu. Karena kalau ada di koroid kakak nggak coret dong C sama D-nya, benar nggak Esther? Iya, Kak. Tadi saya kirain di koroid atau di fovea juga punya sel batang atau kerucut. Jadi sel batang dan sel kerucut adalah sel fotoreseptor. Dan fotoreseptor di bagian mata itu di retina. Paham? Oke, makasih, Kak. Oke, ya, gitu ya. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Kalau ini juga kayaknya udah sering banget dan sangat sudah, ya ini mulu nih soalnya. Coba apa jawabannya? Otot yang digunakan untuk bekerja keras kemudian terasa lelah disebabkan oleh apa? Yang D, Kak. Iya, Kak. Iya, karena tertimbunnya asam laktat. Kenapa? Karena kondisi apa di sini? Karena di dalam otot terjadi kondisi respirasi secara apa? Respirasi secara anaerob. Berarti otot kita kalau kekurangan oksigen, nah itu tadi ya. Yang tadi kakak udah ceritain bahwa ingat bahwa tekanan parsial oksigen di dalam jaring itu sangat rendah. Nah, berarti akan selalu terus harus ditambahkan. Nah, kalau misalkan oksigen itu hingga terus rendah, tidak ditambahkan, nah ini kondisinya nanti. Nah, apa kendalanya atau dampaknya? Nah, dampaknya energi lebih sedikit. Benar nggak? Kenapa energinya lebih sedikit? Hanya berapa energinya? Cuma dua doang. Ya enggak? Singkat enggak? Anaerob. Energi lebih sedikit. Kok bisa? Sama enggak jalurnya mengenai respirasi aerob? Nah, dia sama-sama juga berbahan glukosa kan? C6H12O6. Cuma ini masih melalui jalur apa? Dia masih melalui jalur yang sama dengan respirasi aerob yaitu glikolisis. Gitu kan? Nah, lalu ngasilin apa? 2 molekul asam pirufat kan gitu. 2 asam pirufat ini kalau ada oksigen berarti dia dapat masuk ke mitokondria. Tapi kalau oksigennya tidak tercukupi ya dia tetap di mana? Glikolisis di mana ya tempat berlangsungnya? Tetap di sitoplasma kan? Nggak masuk ke mitokondria. Nah, maka asam pirufat yang 3C udah langsung diubah menjadi apa nih?
Ya asam laktat. Terus Kak, energi yang 2 ini dari mana? Energi yang 2 ini dari glikolisis kan? Apa hasilnya? Glikolisis ini. Ini Kakak udah sering banget nanyanya. Apa ayo? 2 NADH, terus 2 ATP sama 2 sampirufat. 2 sampirufat. Nah, NADH ini dipakai lagi nih. Nah, untuk ini maka menjadi NAD plus H kan gitu kan? Maka sisalah hanya energinya, cuman 2 doang. Kalau aerob gimana? Lanjut terus sampai ke mitokondria sehingga energinya lebih banyak gitu. Gitu ya. Jawabannya adalah D. Kita lanjut. Kalau yang ini jawabannya apa? Jika urin seorang banyak mengandung albumin, berarti terjadi gangguan apa? Albumin. Berarti ini karena gagalnya proses penyaringan, yaitu filtrasi. Ya kan? Di mana sih proses filtrasi? Kalau digambarkan ginjal, Kak ginjalnya kayak lambung juga tuh. Nah, ginjal, ya dalam ginjal kan ada sumsum ginjal, ada medula, ya kan? Terus ada korteks, terus ada. Nah, kalau ini dibuka lagi sistem nefronnya, nah akan kelihatan ada glomerulus. Nah, masih banyak juga yang kebingungan yang mana glomerulus, mana kapsula Bowman, dan badan Malpighi. Itu apa? Ya kan? Nah, kalau mangkuk ini namanya kapsula Bowman. Di sini ada kapiler darah. Kapiler darah ini akan terhubung ke pembuluh darah nantinya. Gitu kan? Nah, lalu kapsula glomerulus. Jadi kumpulan glomerulus ini dengan kapsula Bowman, inilah nanti yang disebut badan Malpighi. Gitu ya, biar jangan salah nih. Yang di dalam sini yang ada kapilernya glomerulus. Lalu yang melindunginya kapsula Bowman. Maka kumpulan atau struktur glomerulus dan kapsula Bowman menyusun badan Malpighi. Paham ya? Maka hasil dari glomerulus apa? Untuk filtrasi. Nah, hasil dari filtrat glomerulus disimpan terlebih dahulu di kapsula Bowman. Maka habis itu lanjut ke tahap keduanya, yaitu ke tubulus proksimal. Nah, lalu akan terhubung ke tubulus diksal dengan adanya si lengkung Henle. Baru ada si tubulus collectivus. Nah, gitu. Nah, yang mana tahap-tahap proses pembentukan urin itu ada di glomerulus, ada di TKP, dan ada di TKD. Apa aja itu, Kak? Tubulus proksimal, tubulus distal, ya. Ini distal, ini proksimal, ini lengkung Henle naik dan turun, terus collectivus. Lalu pertanyaannya, ini kemana? Nah, collectivus. Jadi dari sini, kalau dibagi strukturnya, ini adalah bagian dari korteksnya. Berarti yang ini bagian luar. Terus dari sini kemari, ini adalah bagian medulanya. Medula berarti yang di sini. Nah, habis itu kemana nih pertanyaannya? Berarti ke pelvis dong. Pelvis itu adalah rongga. Berarti keluar sini. Habis itu kemana? Ke saluran ureter. Simpan dulu sementara di kantung kemih, baru keluar uretra. Gitu kan jalurnya? Oke. Nah, sehingga kalau albumin itu karena protein itu kan ukurannya makro ya. Makromolekul. Kan nggak bisa lolos dari filtrasi. Tapi kalau lolos, ternyata ada di kandungan urin, berarti ada kerusakan di glomerulus. Gitu. Nah, harusnya kan yang bisa lolos dari proses filtrasi itu adalah yang
mikronya. Apa mikronya? Mikro dari protein itu asam amino, glukosa, itu yang bisa lolos. Ya, kalau protein nggak bisa. Maka kalau ternyata itu bisa lolos dan bahkan ada di kandungan urin, ya kandungan urin berarti kan di sini udah mau dibuang dong. Ya kan, berarti urin kalau udah ke pelvis berarti udah urin sesungguhnya, urin yang sudah mau kita buang. Urin sesungguhnya. Nah, jadi kalau urin sesungguhnya kalau ada di sini protein, berarti ada yang rusak di sini. Ini apa sih yang kakak gambar semua ini? Ini adalah nefron ya, nefron ginjal. Nah, nefron ini adalah merupakan unit-unit kapiler yang bekerja dalam proses pembentukan urin. Maka kalau ada albumin ataupun protein itu karena ada kerusakan di bagian atau gangguan filtrasi. Nah, maka jawabannya itu C. Nah, lalu kalau ada gangguan di proksimal, apa yang terjadi tahap proksimal? Masih ingat nggak tahap pembentukan urin? Ada 3 kan? Apa aja tuh? Ayo. 1, filtrasi. 2, reabsorpsi. 3, Augmentasi. oke, augmentasi di sini ditambahkan. Nah, kalau reabsorpsi, kenapa harus ada reabsorpsi lagi? Karena ternyata di urin, nah jadi filtrasi itu ngasilin urin primer. Ternyata urin primer itu masih ada bahan yang masih dibutuhkan sama tubuh, sayang dong dibuang, maka di sini diserap kembali reabsorpsinya. Nah, apa yang direabsorpsi? Glukosa, asam amino, masa dibuang? Nah, balikin lagi tuh ke dalam tubuh. Nah, lalu yang benar-benar memang akan dibuang adalah hasil dari reabsorpsi, yaitu urin sekunder. Setelah urin sekundernya itu ditambahkan urea, amoniak, nah baru dia akan melalui lengkung Henle, terus ditambahkan di sini augmentasi. Nah disinilah di tahap distal si ADH baru bekerja nih, si vasopresin tadi. Nah dia akan menyerap air di sini. Jangan sampai si urinnya lebih banyak airnya. Yang lebih banyak harusnya apa? Hasil buangannya, urea, amoniak, itu yang harusnya yang lebih pekat. Jangan airnya. Ingat ya, kalau konsentrasi air lebih tinggi, berarti urinnya jadi encer. Berarti ada kendala kerja ADH. Gitu ya. Berarti tidak ada hubungan dengan hormon-hormon ini. Gitu. Kalau kemampuan reabsorpsi nefron rendah, reabsorpsi. Berarti kan si proksimal. Kalau kemampuannya itu berarti akan berdampak kemana? Berdampak ke glukosa juga ada ditemukan di urin. Karena kan tadi tugas dia buat menyerap dan mengembalikan ke tubuh, ke plasma darah misalkan. Nggak boleh kebawa ke komponen urin. Tapi ternyata masih ada glukosanya. Berarti kerusakan atau terganggunya reabsorpsi. Menyebabkan apa? Ada gula di dalam urin. Diabetes apa? Diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu awalnya dari peningkatan hormon, terus berdampak ke kandungan urinnya. Gitu ya. Kalau kerusakan total ginjal. Kalau kerusakan total ginjal berarti semuanya ini tidak berfungsi. Bisa dikatakan sebagai gagal ginjal. Nah, kalau dibilang gagal ginjal, wah banyak dampaknya ya. Kalau dibilang gagal ginjal ya semua hasil buangan di dalam tubuh kita itu nggak terbuang racun ya. Karena satu fungsi ginjal itu adalah membuang racun yang ada dalam tubuh kita, terus membuang kadar garam yang berlebih. Maka salah satu fungsi ginjal adalah mengatur osmosis darah atau osmotik darah. Itu dia. Oke, itu untuk soalnya. Ada yang mau bertanya mengenai ekskresi? Belum ada. Kakak lanjut kalau gitu? Lanjut nggak? Lanjut, Kak. Lanjut. Kalau ini kayaknya kakak pernah jelasin juga mengenai persendian. Yang mana jawabannya? Waktu di TO ya? Iya kan? Persendian itu apa sih? Yang bisa mengakibatkan tulang bisa bergerak atau yang disebut dengan artikulasi. Ya. Artikulasi itu adalah merupakan hubungan antar tulang. Kok bisa tulang lengan
bisa berkoneksi dengan tulang hasta dan tulang pengumpil karena ada artikulasi. Artikulasi itu adalah persendian atau sendi. Nah, terus kalau dibilang pada persendian, apa saja strukturnya? Kakak udah pernah jelasin juga ya. Di dalam struktur persendian, bagaimana ya kemarin? Ada struktur tulangnya, satu nih. Terus ada tulangnya lagi. Ini gimana mereka bisa saling koneksi, kan gitu ya. Nah, terus di setiap ujung-ujung tulangnya dilapisin apa ya? Kakak bilangnya ya, kayak bantalan gitu. Masih dilapisin oleh tulang yang lunak, namanya apa? Masih tersusun dari tulang rawan, ya kan? Di sini dia masih tersusun di tulang rawan. Logikanya aja deh. Ketika kita makan tulang atau paha ayam tuh ujung-ujungnya kan kamu masih bisa remukan kan, masih lunak kan. Nah, kalau yang ini tulang, yang ini juga udah tulang nih, tulang keras ya, osteum. Nah, terus kedua tulang ini bisa digerakkan karena ada ini kan, ada membran yang di sini. Nah, namanya apa? Loh ini kok gede banget, ini bengkak apa? Jadi ini ada tulang atau membran apa namanya? Membran sinovial. Nih. Membran sinovial. Nah, membran sinovial ini yang akan menghasilkan cairan, ya kan? Jadi kayak buat pergerakan, jadi kayak olinya nih. Jadi tulang bisa bergerak dengan leluasa. Jadi karena ada si membran sinovial ini, tulang kita bisa bergerak bebas. Berarti yang mana jawabannya? Ada tendon nggak? Tidak. Tendon itu apa ya? Hubungan atau jaringan ikat ya, tendon itu jaringan ikat. Jaringan ikat yang tersusun dari jaringan ikat padat atau ikat longgar ya? Ayo. Jaringan ikat padat. Ikat padat ya. Ikat padat itu nanti yang menghubungkan jaringan tulang sama tulang itu nanti ligamen. Terus tulang sama otot itu adalah tendon. Nah, di sini sementara yang menghubungkan tulang sama tulang, makanya tendon coret. Tendon coret. Tendon coret. Tendon coret. Ih, udah nemu jawabannya. Benar nggak sih? Adik-adik? Udah ketemu jawabannya? Halo? Iya, Kak. Berarti ada minyak sinovial, maksudnya dari sini minyak sinovial itu adalah cairan sinovial yang dihasilkan dari membrannya. Terus ada tulang rawan, sendi rawan, dan ligamen. Ya, jawabannya adalah D. Nah, ini kakak pernah jelasin. Oke, kita lanjut. Nah, ini kakak pernah singgung juga tadi ya. Gejala asidosis. Apa itu asidosis? Asidosis itu adalah gangguan pengangkutan apa? Karbon dioksida. Iya, pengangkutan karbon dioksida. Nah, ini yang sangat bahaya ya. Nah, kalau gangguan pengangkutan oksigen ada yang tahu nggak? Disebut apa? Iya, ayo. Jadi gangguan pengangkutan CO2 ini sehingga mengakibatkan ya, gangguan pengangkutan asidosis ini atau CO2 itu disebutnya asidosis. Nah, gimana itu? Misalkan jika kadar CO2 tinggi, panahnya ke atas tinggi, maka pH darah itu menjadi lebih rendah. Ini bersifat asam. Nah, ini yang bahaya. Terus kebalikannya, jika CO2 darah rendah, nah ini nanti akan menyebabkan pH darah menjadi naik. Nah, ini akan bersifat basa. Nah, maka disinilah nanti siapa yang sebagai penyangga atau buffer, yaitu si HCO3- itu, ya. Maka harus segera diangkut nih.
Maka kalau pengangkutan tadi CO2 terganggu, maka akan mengakibatkan. Jadi apakah yang mengakibatkan CO2 ini meningkat? Berarti yang ini, kadar si H2CO3 ini tadi yang meningkat. Maka supaya enggak ini meningkat, ini kan langsung diubah tadinya. Dipecah menjadi H plus menjadi HCO3 min. Ini kan dia. Gitu. Kalau ini tinggi yang tadi yang 90 itu, kalau nggak langsung diubah, nah ini yang mengakibatkan turunnya pH darah. Oke. Lalu gejala asidosis ini menderita pneumonia, manifestasi dari gangguan proses adalah pengangkutan apa? Karbon dioksida pastinya ya. Tuh, kalau gangguan pengangkutan oksigen itu ada namanya asfiksi. Maksudnya gimana Kak gangguan pengangkutan asfiksi ini? Kalau misalkan saluran pernapasan kita terisi air, berarti dalam kondisi tenggelam nih. Jadi pengangkutan oksigennya kan padahal hemoglobin itu sangat cepat kan buat mengikat oksigen, tapi karena terisi air atau sehingga mengakibatkan terganggunya hemoglobin buat berikatan sama siapa? Sama oksigen. Namanya asfiksi. Kalau gangguan pengangkutan CO2 disebut asidosis. Bisa ya? Halo. Kita lanjut atau ada yang mau bertanya? Lanjut. Kalau yang ini jawabannya apa? Saya tadi jawab C, Kak. Sel saraf yang berfungsi mengirimkan impuls dari saraf pusat ke otot dan kelenjar. Nah, jadi kalau misalkan ada impuls itu apa? Impuls itu adalah suatu rangsangan yang nantinya akan diterima dulu oleh reseptor. Siapa reseptor? Reseptor itu adalah panca indera, ya kan? Panca indera. Nah, reseptor ini nanti akan dibawa impuls yang diterima oleh reseptor ini akan diterima oleh jenis neuron sensorik, ya kan? Nah, sensoris ini nanti akan bawa kemana? Ke saraf pusat. Saraf pusat ini ada dua. Saraf pusat ini bisa dibawanya ke otak. Kalau dibawanya ke otak, berarti jenis responnya adalah gerak sadar. Tapi kalau diteruskannya ke sumsum tulang belakang, berarti responnya refleks atau tidak sadar. Tetap sensorik yang bawa. Nah, lalu hasil dari respon otak atau sumsum tulang belakang itu nanti akan diteruskan oleh neuron motorik. Nah, neuron motorik ini nanti yang akan membawa respon ya saraf dari otak ataupun sumsum tulang belakang ke efektor. Nah, efektor itu siapa ya? Efek. Nah, berarti di sini dalam sistem inful itu ada reseptor, ada konduktor sebenarnya. Konduktor itu pembawa. Inilah sebut sebagai konduktornya. Nah, berarti ada konduktor, ada efektor, gitu ya. Kalau konduktornya berarti si sarafnya ada sensorik, ada motorik. Nah, ini efektornya. Efektornya itu adalah siapa? Yang merespon. Nah, yang merespon itu adalah otot dan kelenjar. Nah, otot dan kelenjar maksudnya gimana ya, Kak? Nah, contohnya kalau misalkan ada yang lewat nih makanan ya, misalkan bakso tuh, ya kan aromanya tercium tuh, berarti panca indera hidung. Terus kan kita lihat tuh mata ya, berarti reseptornya udah ada bekerja nih. Nah, lalu hasil dari impuls tadi itu akan dibawa ke otak nih. Nah, otak langsung jawab, ih lapar nih, beli. Nah, gitu kan. Itu jawaban dari saraf pusat bagian otak. Lalu dibawa sama motorik. Nah, berefek bagaimana? Nah, otot tadi membuat kita menjadi bergerak dan kelenjar membuat kita menjadi bagaimana tadi? Terasa lapar. Nah, terus yang hubungannya ada di sini kan nggak ada sensorik atau apa nih Kak. Nah, kalau sensorik ini ingat saja dari abjad ya. Kalau sensorik itu aferen. Biar nggak kebalik. A dulu. Baru kalau motorik itu eferen. A dulu baru E. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Nah, maka kalau ditanya sel saraf yang berfungsi mengirimkan impuls dari saraf pusat, berarti dari sini. Dari saraf pusat
kemari. Ya kan? Berarti dari saraf pusat itu adalah eferen, bukan aferen. Aferen itu dari mana? Dari reseptor ke saraf pusat. Gitu. Maka aferen salah, sensorik juga salah. Karena aferen sama itu dengan sensorik. Intermediate itu apakah? Intermediate itu adanya di sumsum tulang belakang sebagai penghubung yang mengoneksikan sensorik dengan motorik. Ini juga salah. Ini eferen ya. Oke. Neuroglia. Neuroglia ini adalah yang memberi nutrisi di dalam neuron. Paham ya? Untuk fungsi sensorik dan motorik. Jadi suka kebalik-balik. Aferen atau eferen. Nah, supaya gampang, sensor dulu baru di motor. Jadi dia direspon dulu, baru dibawa. Nah, diresponnya itu dia bawa dulu ke mana nih? Ke saraf pusat. Kalau hasil sensornya itu dibawanya ke otak, itu gerak sadar. Gerak sadar itu bagaimana? Semua yang kita lakukan dalam keadaan sadar dan terkoordinasi. Kalau sumsum tulang belakang ini yang gerakan yang tiba-tiba. Nah, jadi itu gerakan cepat. Nah, tapi tetap dibawa sama motorik. Berarti kalau sumsum tulang belakang itu enggak menggunakan efektor kelenjar, hanya otot. Maka kalau perbedaan urutan gerak sadar sama gerak refleks, di mana perbedaannya? Perbedaannya ada di sini, di saraf pusat. Kalau gerak sadar, tetap ada impuls, ada reseptor, sensorik, otak, motorik, baru efektor. Efektornya itu otot dan kelenjar. Itu gerak sadar. Kalau tidak sadar, atau gerak refleks, nah berarti impuls, reseptor, sensorik, sumsum tulang belakang, bukan ke sini lagi. Nah, maka ke motorik, efektornya apa? Efektornya otot. Tidak menggunakan kelenjar. Paham bedanya? Gerak sadar sama gerak refleks? Halo. Paham, Kak. Bisa. Nah, kalau ini juga jawabannya apa? Kalau parasimpatik, kan tugas dia buat apa sih nih? Antagonis ya? Ada saraf simpatik sama parasimpatik. Kalau parasimpatik fungsinya buat apa? Berlawanan dengan simpatik. Iya, berlawanan, itu antagonis. Berarti apa dong? D. Iya, jawabannya yang D, Kak. Bekerjanya berlawanan dengan simpatik. Nah, berarti kalau yang mempercepat ini fungsi si simpatik, bukan bekerja sama ya. Kalau bekerja sama itu sinergi. Berarti ini jawabannya adalah D. Kak, kalau sistem saraf itu kayak gimana sih pembagiannya? Kan ada kalau di dalam sistem saraf, biar kamu nanti bisa mengarahnya lagi. Sistem saraf itu ada terbagi dua. Ya, ada saraf apa? Pembagiannya. Ada yang udah yang review belum di bagian sistem saraf? Masih kedengaran suara kakak di sana enggak? Masih ya? Halo? Masih, Kak. Masih. Sistem saraf itu ada dua. Ada sistem Saraf saraf. pusat Iya. sama saraf tepi. Sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat. Siapa saja nih sistem saraf pusat? Nah, sistem saraf pusat ada siapa? Ada tadi. Ada otak dan sumsum. Ya kan? Nah, terus kalau saraf tepi. Saraf tepi ini apa aja? Kalau saraf tepi terbagi dua lagi. Ada saraf otonom sama saraf somatik. Ya enggak? Kalau saraf somatik itu nanti adalah saraf tepinya terbagi dua. Ada yang ada di saraf kranial sama saraf spinal. Ini saraf kranial, saraf tepi yang ada 12 pasang. Terus ada saraf spinal. Spinal itu yang ada di sumsum tulang belakang, 31 pasang. Karena luas tulang belakang kita kan 33 tuh, sarafnya 31. Terus ada saraf otonom. Nah, ini saraf otonom inilah yang bekerjanya dia secara antagonis.
Siapa? Simpatik dan parasimpatik. Ya, simpatik sama parasimpatik. Nah, kalau sumsum ini apa? Sumsum itu ada dua, ada sumsum tulang belakang sama sumsum lanjutan. Berarti si medula spinalis sama medula apa satu lagi ya? Oblongata. Sama medula oblongata. Oke, ini kamu review lagi nanti, kamu lihat lagi ya gambarannya. Terus otak juga nanti ada terbagi. Bagian dari otak besar, otak kecil, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini tadi udah bisa dijawab dong. Hormon yang dihasilkan, bagian hipofisis, berkaitan dengan sistem reproduksi. Yang mana udah pasti kamu coret? Growth. Growth hormone. Coret satu. Terus, yang mana lagi? Antidiuretik hormon, ADH kan? Bukan sistem reproduksi kan? Yang ada 5 kamu coret. Oke. Mana kira-kira? B Yang B, Kak. apa D? 2, Sama aja, 3, Kak. sama aja itu ya. 2, 3, 4. Sama 3, 4, 2. Itu cuman dibalik-balik. Yang paling reproduksi sebenarnya siapa sih? 2 sama 3 ya. Benar nggak sih? Iya, Kak. Prolaktin, iya. Kenapa prolaktin itu harusnya ini hanya ada pada siapa ini reproduksinya? Perempuan. Iya, gitu ya. Pada laki-laki ada nggak kelenjarnya? Ada, tapi nggak aktif prolaktinnya. Nah gitu, ya. Berarti ini sama. Lebih tepatnya 2, 3 ini deh. Ininya kayaknya tipe D. Nomor 4-nya. Kak. Ya. Kak. Ya, apa Esther? Boleh mundur sebentar gak, Kak? Yang ini. Ya, oke. Makasih, Kak. Oke. Terus kalau ini pada jawab apa? Saya tadi jawab C, Kak. Tuh, jawabnya C. Lalu yang lain? Saya D. Jawabnya D. Oke, Kak. berarti ada yang sudah tahu nih. Nah, apa fungsi progesteron? Tadi kayaknya kakak singgung ya. Apa sih endometrium? Dinding rahim. Rahim. Kakak mau jelaskan siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu nanti ada berapa sih siklus menstruasi durasinya itu? Siklus ya. Terjadi selangnya 28 hari, ya kan? 28 hari. Hormon-hormon apa saja yang terlibat? Bagaimana kondisi endometriumnya? Hormon yang dihasilkan dari ovariumnya, lalu proses proliferasinya, hormon yang dari hipofisisnya. Wih, apa itu, Kak? Nah, jadi kalau kita bagi 0, 7 kan 28 hari, kita bikin nih 14, ini 21, yang ini 28. Oke, terus yang di bawah ini keadaan dinding rahimnya, endometrium. Terus hormon yang dihasilkan oleh ovarium. Jadi nanti kamu bisa bedakan hormon yang dihasilkan oleh hipofisis. Tadi yang di otak ya. Terus bagaimana proliferasi yang ada di ovarium. Nah, terus nanti dampaknya terhadap penebalan si dinding rahim. Ini kan. Nah, ini dia. Terus tadi rahimnya bisa menebal. Nah, karena tadi ada si fungsi daripada si ovariumnya. Ini ovariumnya nih. Nah, jadi pertama 0 sampai 7 hari. Apa tuh? Menstruasi. Loh, kok udah menstruasi aja? Nah, berarti siklusnya untuk yang minggu lalu, berarti bulan lalu. Misalkan kalau kita ambil ini bukan tanggal ya. 7, 14 bukan, ini harinya. Jadi misalkan hari pertama adalah menstruasi hari ini, tanggal berapa ya hari ini? Tanggal 5. Ya kan? Tambah 7 tanggal berapa? 12. 12. Tambah 7 lagi 19. Tambah 7 lagi 27. 6 lah.
26. Tambah 7? 32, nggak ada. Berarti tanggal berapa? Tanggal 3 apa tanggal 2 gitu ya. Nah, kan nggak jauh-jauh tuh. Nah, untuk dapat, loh, kok bulannya nggak nambah, Kak? Ini harusnya berapa nih? 4. Berarti bulan depannya akan datang lagi atau menstruasi lagi untuk tanggal 3. Nah, gitu nih. Nah, bagaimana? Pertama, peluruhan dulu. Masa peluruhan, ini menstruasi, peluruhan dinding rahim karena semua hormon akan kembali turun. Nah, terus pada saat menstruasi, ini siklus sudah mau mulai lagi. Siklus dari mana? Folikel. Folikel yang ada di ovarium akan sudah mulai berkembang lagi, matang lagi nih. Folikelnya udah ada ya. Jadi pada wanita masa janin juga udah ada. Nah, folikelnya akan bertambah besar, ini akan terpicu dan nantinya akan lepas. Ya kan? Sini dia. Folikelnya ini bisa matang karena ada hormon dari hipofisis. Hormon hipofisis ini akan naik masa ini 7-14. 7-14 ini adalah praovulasi namanya. Jadi bacanya dari sini ke bawah gini ya. Nah, jadi pada saat peningkatan hormon siapa yang dari hipofisis? Nah, ini FSH. Follicle stimulate hormone dengan meningkatnya akan mematangkan. Nah, berarti ada pematangan folikel. Berarti dalam siklus menstruasi, hormon FSH dulu yang meningkat. Oke, dari hipofisis. Nah, lalu dengan meningkatnya FSH, folikelnya matang, baru di ovarium ada lagi nih yang meningkat. Sehingga pada kalau ditarik di sini ya, hari ke-14, nah ini hari ke-14 akan terjadi ovulasi, bukan tanggal 14, hari ke-14. Kalau ovulasinya kalau diambil tanggal berarti yang ini, tanggal 19 gitu ya. Nah, ovulasi itu adalah lepasnya ovum karena ada peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan hormon yang ada di ovarium. Hormon apa di sini naik? Nah, hormon yang naik di sini adalah hormon. Nah, di sini juga ada naik nih. Ini kakak samakan. Berarti di siklus di hari yang sama mereka naik. Siapa ya? Kalau di hipofisis yang naik adalah LH. Kalau di ovarium berarti yang naik adalah siapa? Estrogen. Maka kalau misalkan ketika ovulasi terjadi, yang meningkat hormon apa? Kamu jawabnya LH dan siapa? Estrogen. Iya, sehingga ovum lepas. Nah, udah kelihatan belum progesteron? Ada nggak? Belum kan? Belum kelihatan dia. Di mana dia munculnya? Nah, setelah ovum lepas, di ovarium itu kan ada tempatnya tadi nih. Si ovumnya. Nih, dia kan udah kosong tuh. Nah, tempatnya tadi, dia meninggalkan jejak. Jejak apa nih? Nah, dia akan membentuk yang bernama corpus luteum. Nah, corpus luteum ini membesar yang akan mengakibatkan peningkatan siapa yang meningkat? Progesteron. Progesteron naik setelah ovum lepas. Nah, kenapa ini bisa naik? Karena ada corpus luteum. Berarti karena ada corpus luteum lah progesteron terbentuk. Maka kalau pernyataan 2 udah salah. Bukan progesteron yang membentuk corpus luteum. Kebalik nggak? Betul nggak? Halo. Harusnya corpus luteum yang memicu peningkatan siapa? Progesteron. Betul nggak? Betul, Kak. Iya. Nah, progesteron naik sini. Progesteron naik. Terus setelah itu kok bisa turun? Karena corpus luteum menyusut, mengecil dia. Nah, kok bisa? Ya udah habis masanya. Jadi apa ini? Ada yang tahu? Korpus apa? Albicans. Albicans, iya. Nah, korpus albicans ini karena menyusut begini, progesteron jadi turun.
Kalau progesteron menjadi turun, tugas dia untuk menebalkan dinding rahim juga stop. Nah, pada saat ini naik, ke gambar di sini lagi. Si dinding rahim ini nebal. Kok bisa menebal dinding rahimnya? Progesteronnya masih ada. Oke, nebal terus. Progesteronnya turun. Ya udah dia juga berhenti. Nah, maka ketika progesteron turun, dinding rahim tidak menebal lagi, berarti kenapa progesteron menurun? Karena korpusnya udah ganti, udah mengecil jadi korpus albicans. Maka terjadilah peluruhan. Maka menstruasi itu kan adalah peluruhan dinding rahim. Maka harus menebal dulu dinding rahim ini baru bisa meluruh. Logikanya berarti kalau tidak ada penebalan dinding rahim maka nggak bakalan ada Kak menstruasi. Berarti diawali dari mana? Diawali mateng dulu ovumnya. Makanya ada yang menunda kehamilan yaitu hormon, kan misalkan kayak pil KB gitu ya. Itu kan dia menghambat hormon. Nah, dia menghambat hormon supaya ovum nggak lepas, ya kan, supaya nanti si ovumnya nggak lepas berarti nggak ada penebalan ini juga. Nah, gitu. Maka kalau yang satu merangsang pembentukan folikel ini salah. Yang bentuk folikel itu adalah FSH. Terus merangsang terjadinya ovulasi. Yang merangsang terjadinya ovulasi siapa? Ovulasi itu tadi apa? Pelepasan ovum. Hormon apa tadi? LH dan estrogen. Maka jawabannya 4 aja. Oke. Paham semuanya? Paham, Kak. Paham ya? Jadi jadi siklus menstruasi itu ada menstruasi, ada praovulasi, ada ovulasi sama pasca. Pasca berarti setelah. Gitu. Oke ya. Nah, satu lagi nih. Ini jawabannya apa yuk? Osteoblas, Kak. Iya. Saat perkembangan embrio, rangka tubuh masih berupa tulang rawan. Selanjutnya, rongga dalam rawan tersebut akan terisi oleh sel pembentuk tulang. Nah, jadi itu harus ingat urutannya. Apa dulu sih? Selnya dulu. Osteosit, ya enggak? Ya kan? Selnya tulang dulu, baru nanti selnya akan berisi rongga. Osteoblas. Nanti osteoblasnya akan pecah menjadi apa? Osteoklas. Jadilah proses apa? Penulangan suatu tulang baru. Gitu dia. Nah, kalau ini berarti juga gitu. Kondrin, kondrosit, kondroblas, ya kan? Berarti dibilang selanjut rongga dalam tulang rawan tersebut akan terisi sel pembentuk tulang. Sel pembentuk tulangnya itu adalah rongga ya, rongga. Nah, rongganya berarti adalah osteoblasnya. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Habis ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Adik-adik? Ya, tidak ada. Cukup untuk pembahasan soal mengenai materi anatomi struktur manusia. Mudah-mudahan adik-adik tetap semangat ya buat reviewnya lagi. Lihat lagi tadi yang kita bahas, kamu baca lagi materinya, review lagi supaya dapat nih TO-nya biar bisa naik lagi. Oke, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Makasih, Kak. Selamat siang, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oh.